pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 11 sampai 16. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ selama 3 hari. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu, kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara seiman yang di sana telah mendengar kabar tentang kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 15. Saudara-saudara seiman yang di sana telah mendengar kabar tentang kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Renungan hari ini berjudul Pembangkit Semangat. Seorang teman menceritakan pengalamannya saat mendaki sebuah gunung bersama rombongannya. Karena lelah, beberapa temannya memilih untuk berhenti. Namun ia memutuskan terus mendaki untuk mencari seseorang yang telah berjalan mendahului. Akhirnya, ia menemukan orang itu sedang beristirahat, memandangi danau yang indah. Ketika orang itu sudah bersiap-siap untuk kembali turun ke bawah, tiba-tiba ia berubah pikiran saat melihat kehadiran teman saya. Orang itu bangun dan berseru, "Karena kamu sudah tiba, ayo kita naik lebih tinggi lagi." Kedatangan teman saya rupanya membangkitkan semangat orang itu untuk mendaki lebih tinggi lagi. Rasul Paulus merasa begitu lelah saat tiba di Roma setelah sekian lama berada di tengah lautan. Paulus lelah setelah menghadapi berbagai tantangan sepanjang perjalanannya. Akan tetapi, semua kelelahan itu pun lenyap tatkala di sana Paulus bertemu dengan beberapa orang percaya. Waktu Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Rasul Paulus menyaksikan hal-hal yang baik dari hidup jemaat, dan itu membangkitkan semangatnya untuk mendaki lebih tinggi, memberitakan Injil
kepada segala bangsa. Banyak orang merasa lelah untuk sebuah alasan. Demikian juga kita. Kobaran api semangat dalam diri kita untuk tidak hilang harapan mampu menyalakan kembali api semangat orang-orang yang lelah. Kehadiran kita yang penuh semangat sejatinya adalah jawaban Allah untuk memberikan kekuatan baru bagi mereka yang lelah. Kehadiran kita yang penuh semangat adalah jawaban Tuhan untuk memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang lelah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.